warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman ahli hidrologi surat Ar-Ra'd ayat 17. Interkoneksi dalam memahami ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Nah, di sini kunci pemahamannya, rumusnya. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan, keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Keniscayaan ini artinya tidak boleh tidak, keharusan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa qauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah SWT yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal, tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri pada kemahakuasaan Allah SWT. Ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Allah menggunakan dua sandi besar dalam menunjukkan kekuasaannya. Kedua sandi tersebut adalah sandi kauliyah dan sandi kauniyah. Sandi kauliyah dapat dilihat dengan mempelajari Al-Quran, sedangkan sandi kauniyah dipelajari dengan mencermati setiap fenomena yang ada di sekitar kita, baik peristiwa alam maupun kejadian sosial. Karena kedua sandi tersebut berakar pada suatu zat yang sama, yakni Allah SWT. Maka di antara keduanya tidak boleh ada yang saling bertentangan. Jika ditemukan adanya pertentangan antara Quran sebagai ayat kauliyah dan peristiwa alam sebagai ayat kauniyah, pasti salah satunya ada yang salah. Dengan demikian, untuk menguji kebenaran ajaran suatu agama, kita dapat mengkonfrontirkan kitab agama tersebut dengan ayat-ayat kauniyah, kejadian alam sosial yang terjadi di sekitar kita. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 43. Tafsir Depak Al-Ankabut 43. Demikianlah Allah mengumpamakan sesuatu perumpamaan bagi manusia. Hanya orang berakallah yang dapat memikirkan perumpamaan tersebut. Sengaja Allah mengambil laba-laba sebagai perumpamaan, karena itu barangkali yang mudah bagi mereka untuk memahaminya. Selain dari itu juga dimaksudkan untuk menerangkan segala keraguan mereka selama ini. Bagi orang yang selalu menggunakan hati dan pikirannya, dan bagi ahli-ahli ilmu pengetahuan, pastilah dapat memahami perumpamaan seperti tersebut dan akan semakin banyak mengetahui rahasia-rahasia Allah yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Ini saya sebagai ahli hidrologi, yaitu ahli hujan, akan memahaminya
surat Ar-Ra'd ayat 17 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunnya hujan. Nah, ini keterangan nyata atau ayat kauniyah. Firman Allah ayat kauniyah Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Jadi turunnya hujan itu diberi petunjuk sama Allah antara yang benar dan yang hak. Sebagai perumpamaan itu adalah buih dan air. Nah, ini ada air, ada buih. Nah, ini buih. Jadi ayat ini tidak bertentangan dengan ciptaannya atau ayat kauniyahnya. Jadi benar. Antara kauliyah dan ayat kauniyah tidak bertentangan. Maknanya, artinya sama. Buktinya sama. Ada air dan ada buih yang mengambang. Nah, ini penjelasannya. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, kalau buih kena angin hilang, tak ada harganya. Itu yang batil. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Nah, ini semuanya perumpamaan. Tapi dengan ahli hidrologi, kalau ada hujan, itu ada dua parameter yang sedang hujan, yaitu terjadi run off. Kalau hujan terjadi run off seperti ini. Nah, run off ini akan hilang selama hujan, kembali lagi ke sungai ke laut atau ke drainase seperti ini. Kalau di jalan ini run off. Nah, ini ke drainase ke sungai ke laut. Seperti ini animasi run off ini hilang. Nah, inilah yang batil. Kemudian ada satu parameter lagi, kalau sedang hujan ada yang meresap. Yang meresap ini yang di hutan, di perkebunan, tidak ada lapisan keras. Genteng itu juga run off ya. Jadi hilang dia. Nah, ini tetap di bumi. Yang bermanfaat bagi manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Jadi infiltrasi. Nah, jadi maknanya sinkron dengan perumpamaan tadi, dengan ayatnya tadi. Ini penjelasan dalam ayat. Nah, jadi tidak bertentangan, berarti benar. Nah, tapi di dalam implementasinya selama ribuan tahun, masyarakat, swasta, pemerintah, implementasinya yang dilakukan selama ribuan tahun membuang hujan. Nah, hujan turun langsung hilang. Ini perbuatan batil. Tadi seperti animasi tadi, selama hujan turun, kalau jatuh ke atap genteng, ke miring, bangunan lapisan kedap air yang miring seperti jalan, ini terbuang seperti ini yang dilakukan selama ribuan tahun. Ini perbuatan batil. Jadi kalau firman Allah dengan ayat kauniyah tadi udah sinkron, tapi harusnya kita pilih yang benar. Tapi kita milih yang salah. Akibatnya kalau kita milih yang salah seperti ini. Hujan dibuang, membuang hujan. Ayat kauliyah mengingkari hujan, berdampak banjir. Nah, ini ayatnya, ayat kauliyahnya. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, ini terbukti sanksi Allah atau peringatan Allah terbukti banjir tadi ya. Demikian
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya sambung tadi terputus. Jadi ini ayat qauliyah. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Jadi membuang hujan itu sama dengan mengingkari hujan, berdampak banjir. Nah ini ayatnya, ayat qauliyah. Ini sinkron dengan ayat kauniyahnya selama ini, selama ribuan tahun tadi, apalagi di Indonesia ya 70 tahunan ini. Banjir terus meningkat karena ini membuang hujan. Jadi sinkron, tidak ada tidak bertentangan antara ayat qauliyah sama ayat kauniyah. Jadi benar. Tetapi ini sinkron ayatnya ya. Jadi benar, jadi sanksinya benar. Tapi Indonesia memilih yang ini. Jadi salah. Jadi harusnya pilih yang benar. Tapi ayatnya benar ini, sanksi pun yang berbuat salah pun juga terbukti benar kenyataannya, ayat kauniyahnya. Jadi hukum Allah itu pasti, firman Allah itu pasti terjadi, baik yang sanksi, baik yang petunjuk terbukti. Itulah sambungan video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.